Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa agama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-wazifatur rabi'atu an yahtariza anil isgha'i ilal ikhtilafati minan nasi. Al-wazifatur rabi'atu, tugas bagi orang yang belajar yang keempat, an yahtariza anil isgha'i ilal ikhtilafati minan nasi, bahwa dia menjauhkan dirinya dari mendengarkan perbedaan-perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Tugas dia menghindarkan dirinya dari mendengarkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Pokoknya tadi yang dia pakai hanyalah apa yang dia dapat dari gurunya. Mau itu kata orang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C, jangan didengerin. Itu tugas orang yang belajar. Pokoknya yang dia ikutin aturan gurunya. Gurunya bilang gimana? Mau itu nanti orang-orang berbeda pendapat tentang hal itu, bukan urusan. Yang penting dia ngikutin apa kata guru. Fa inna dzalika yuritu dahsyatan wa hiratan. Karena sesungguhnya yang demikian itu akan memunculkan rasa heran dan bingung pada dirinya, di dalam hatinya. Makanya salah satunya kenapa pentingnya punya guru seperti itu. Kalau kita banyak dengerin pendapat orang lain, itu bakal bikin kita bingung sendiri. Makanya salah satu pentingnya punya guru seperti itu. Pokoknya kita patokannya sama guru aja. Guru bilang apa? Kalau nggak punya guru, apalagi gurunya banyak, kata guru yang satu A, kata guru yang satu B, bingung dah dia, yang mana yang dipakai. Ya. Tadi? Fa innahu yumilu fi awalil amri qalbahu ila kulli ma yulqi ilaihi khususan ila turuqit ta'tili allati tuwafiqul kasla wal batolata. Karena sesungguhnya hal itu, rasa heran dan rasa bingung yang muncul dalam hatinya akan mendorong hatinya di awal-awal permasalahan kepada semua hal yang bisa mendorong dirinya secara khusus kepada tidak melakukan sesuatu. Allati tuwafiqul kasla wal batolata, yang itu sesuai dengan sifat malas dan suka nganggurnya. Batolah, nganggur. Yang itu sesuai dengan sifat malas dan sifat nganggurnya. Karena dia bingung, ini mana yang mau dipakai, ujungnya udah dah, jangan dikerjain pisan.
Makanya udah patokannya satu aja, apa kata guru aja. Jangan dengerin perbedaan pendapat di tengah masyarakat, kan bikin kita bingung sendiri jadi. Dan ujung-ujungnya nggak dipakai bisa. Hilang bisa. Apa? Hilang bisa. Ya kayak tadi kan, misalnya punya dua guru, kata gurunya kudunya A, kata guru yang satu kudunya B. Ujungnya daripada ngerjain yang B, ntar takut guru yang satu kesinggung, ngerjain yang A, takut guru yang satu marah. Udah apa nih? Bingung dah. Wala yajuzu lil mubtadi'ina al-iktida'u bi af'alil muntahina. Dan tidak boleh bagi orang-orang yang pemula mengikuti perbuatan orang-orang yang sudah sampai. Junior jangan ngikutin perbuatan senior. Pemula jangan ngikutin perbuatan orang-orang yang sudah sampai. Udah situ. Apa tadi? Ini maksud mengikuti apa nih? Amalan atau apa itu? Contohnya. Ini buat yang kenal Buya. Dulu Buya itu jarang sholat jamaah. Jarang. Seringnya mah sholat sendiri. Ya Buya mah sholat sendiri ke. Emang udah sampai gitu, ketahuan. Diikuti sama Cakrim, Buya aja nggak jamaah, saya juga nggak jamaah. Gitu. Itu namanya pemula ngikutin pekerjaan orang yang sudah sampai. So, kalau misalnya guru zikir sendiri terus kita nimbrung, gimana tuh? Kalau diajak ya ngikut, kalau kagak ya jangan ngikut-ngikut Bang Noni. Mau ngikut aja, diajak kagak apa kagak. Tidak boleh seorang pemula mengikuti perbuatan orang-orang yang sudah sampai. Oh. Ini kadang-kadang disalahartikan. Gini kan Buya jarang sholat sunnah, ngikut aja lagi kagak sholat sunnah. Padahal dulu perjalanannya itu Buya sholat sunnahnya duhanya aja. Duhanya 12 ditambah awabinnya 20. Aman. Ntar zuhur juga begitu. Qobliyahnya 4, zuhurnya 4, ba'diyahnya 4 ditambah awabin 20. Dulu tuh dalam perjalanan beliau seperti itu. Sholat sunnahnya banyak, puasa sunnahnya banyak, wiridannya banyak. Nah kita ngeliat sekarangnya, kemudian Buya jarang zikir, udah jadi bisa. Emang males. Contohnya begitu lagi, kemudian Buya jarang jamaah, udah nggak jamaah lagi kan. Tadi. Makanya nggak boleh pemula nggak boleh mengikuti perbuatan orang yang sudah sampai. Jadi nggak boleh tuh ya, kita jangan seikut-ikutnya. Dulu ngeliat Buya seperti itu, ya kita jangan seikut-ikut. Buya masalah sendiri emang udah khusyuk, udah wusu, udah sampai. Nah kita coba-coba sholat sendiri. Dan ketahuan dah jamaah yang ngawur, sendiri yang ngawur dengan jamaah. Apa? Ya minimal jamaah berapa orang ke? Bang Tari kan bisa jadi imam, Bang Amir bisa jadi imam, Cakri bisa jadi imam, Oman bisa jadi imam. Jadi dikatrol sama jamaahnya, meskipun itu satu jamaah ngawur semua, tapi minimal ada. Dikatrol sama jamaahnya. Udah tuh, jangan seikut-ikut. Jadi dua tuh ya. Tadi yang pertama, jangan suka mendengarkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat karena akan bikin kita bingung. Pokoknya yang kita jadikan acuan apa yang diperintahkan oleh guru kita.
Itu yang kita jadikan acuan. Yang keduanya, kalau kita melihat sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh guru kita, jangan seikut-ikutnya. Jangan seikut-ikut. Kalau guru kita udah sampai, kalau kita masih pemula, jangan seikut-ikut. Hatta qala ba'duhum man zarona fil bidayati soro siddiqon wa man zarona fin nihayati soro zindiqon. Sampai ada ulama yang berkata man zarona fil bidayati soro siddiqon. Orang yang berkunjung kepada kami pada tahapan bidayah kami, dia pasti akan jadi orang yang sungguh-sungguh dalam perjalanannya. Wa man zarona fin nihayati soro zindiqon. Dan orang yang berkunjung kepada kami pada tahapan nihayah kami, maka dia akan jadi orang yang zindik. Karena biasanya orang-orang yang sudah mencapai tingkatan nihayah, dia ibadah-ibadah sunnahnya udah jarang. Paling yang inti-inti aja kayak rawatib, paling cuma itu. Selain itu biasanya yang fardu-fardu doang. Kalau orang yang tahapan pemula ngikutin orang yang tahapan nihaya seperti itu, ujung-ujungnya meninggalkan hal yang sunnah. Nggak dengan guru ibadahnya yang fardu-fardu doang, udah kita ngikut aja dah yang fardu-fardu aja. Apa? Makanya ujungnya zindik dah, meninggalkan sunnah Rasul. Kemudian yang fardu-fardu doang. Apa? Bodoh juga. Apanya? Bodoh. Ya kan tetap rawatib mah jangan ditinggal. Yang sunnah-sunnah ya jangan ditinggal. Bodoh ya tetap wudu. Kalau kita niatnya sunnah apa kodok, tapi Kan makanya waktu ngaji di Pak Jahrudin tuh, Pak Jahrudin pernah bilang, Buya itu bilang sholat zuhur itu 12 rakaat, 2 qobliyah, 4 zuhurnya, 4 kodoknya, 2 ba'diyah, 12. Oh. Semua ujung-ujungnya qobliyah kagak, kodok kagak. Orang yang berkunjung kepada kami pada tahapan bidayah kami, maka dia akan jadi orang yang sungguh-sungguh dalam perjalanannya, jadi orang yang siddiqin. Sedangkan orang yang berkunjung kepada kami pada tahapan nihaya kami akan jadi orang zindi, karena bakal meninggalkan yang sunnah-sunnah. Melihat gurunya begitu, ikut. Makanya jangan sekedar ikut, Bang. Biarin cakrim mah kalau subuh kayak udah nihaya gitu. Coba. Fa innahum fin nihayati sakanat jawarihuhum anil harakati illa fil faraidi. Karena sesungguhnya mereka pada tahapan nihayahnya akan diam anggota badannya dari melakukan gerakan-gerakan kecuali dalam hal-hal yang fardu. Biasanya orang yang sudah mencapai tingkatan nihaya, ibadahnya tinggal yang fardu-fardu doang. Wastabdalu bin nawafili siyarul qulubi wadawa masyuhudi alad dawami. Dan mereka mengganti ibadah sunnahnya dengan perjalanan hati mereka, dan terus-menerus menyaksikan keagungan ciptaan Allah. Kalau kita masih perlu dengan ibadah-ibadah sunnah, karena masih tahapan bidayah. Wal ghafilu yazunnu bihi al batalata wal kasla. Orang-orang yang lalai menganggap itu semua termasuk tidak melakukan apa-apa, termasuk pengangguran dan sifat malas. Kalau yang nggak tahu apa-apa, anggapnya dengan guru juga nggak mau ngapain, anggap.
Padahal mak hatinya lagi keliling, lagi bermunajat dengan Allah. Muridnya orang kagak tahu apa-apa, lihat begitu ngikutin aja. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahabi. Dan kamu anggap bahwa gunung itu diam, tidak bergerak, wa hiya tamurru marras sahabi, padahal sebenarnya gunung itu berjalan seiring dengan berjalannya awan. Awan itu kan pergeserannya nggak ketahuan. Gunung pun seperti itu sebenarnya. Padahal bergerak. Cuma karena gerakannya pelan, nggak ketahuan geraknya. Tahu nggak? Tahu-tahu gunung udah tinggi aja. Tahu nggak? Begitupun orang-orang yang sudah mencapai tahapan nihaya. Menurut kita mah nggak ngapa-ngapain, tapi padahal hatinya sedang ibadah, sedang bermunajat kepada Allah. Makanya kita jangan ikut-ikut.